TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Haji Nasir Darmawansa, SPD MPDI, dengan tema penyesalan tiada berarti. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema dalam program Kalam Ilahi bersama saya, yaitu penyesalan tiada berarti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mengetahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, panca indera yang kita miliki, yang telah Allah titipkan kepada kita, hendaklah dan sepatutnya digunakan untuk yang terbaik. Kenapa? Supaya tidak ada penyesalan nanti ketika kita dibangkitkan di akhirat nanti, ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Karena semua aktivitas kita, semua perbuatan kita, semua amaliah kita, baik yang baiknya maupun yang tidak baiknya, itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, mari kita jaga hati kita. Mari kita jaga pendengaran kita. Mari kita jaga juga penglihatan kita. Gimana cara menjaganya? Telinga kita, mari kita dengarkan untuk mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Kita dengarkan telinga kita dengan kultum-kultum, dengan ceramah-ceramah, terlebih-lebih di dalam yang ditajuk oleh Batam TV, yaitu program Kalam Ilahi. Dengan demikian, kalau kita mendengar yang tidak baik, tentunya juga nanti Allah juga akan mereview kembali apa yang didengarnya tersebut. Dalam surat Al-A'raf
ketika kita mendengar atau membaca serta menyimak ayat-ayat Allah. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka dengar, simaklah, supaya kamu mendapat rahmat. Artinya di sini, telinga kita, mari kita dengarkan apa yang dibaca. Mata kita, mari kita melihat ayat-ayat Al-Quran tersebut. Supaya apa? Supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini, terjadi dalam surat Al-A'raf, ya, bagi orang yang membaca, orang yang mendengar, orang yang menyimak, terlebih-lebih kita mengamalkan esensi ayat-ayat kandungan Al-Quran, itu sama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberuntungan kita. Inilah momen kita yang terbaik untuk mendengarkan, supaya apa? Telinga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kata telinga, aku mendengarkan hikmah-hikmah Ramadan. Aku betul mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku mendengarkan tausiah-tausiah yang terbaik dan bermanfaat. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga, supaya tidak menjadi kita penyesalan di akhir kelak. Di dalam surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim Rabbana absarna farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wallahu a'lam wa rasuluhu bimaksudil hadhihi ayat. Yang artinya, apa kamu melihat orang-orang bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil berkata, ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikanlah kami ke dunia untuk beramal soleh. Dari ayat ini, panca indera kita yang telah Allah berikan kepada kita, jasad kita yang Allah titipkan kepada kita, tidak digunakan untuk yang terbaik dan tidak digunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersungkur, bersimpuh, ya Allah, aku kembalikan ke dunia. Meskipun hanya satu saat untuk beramal soleh. Karena aku dulu mendengar bahwa pahala membaca Al-Quran, bahwa puasa Ramadan itu adalah wajib. Sholat 5 waktu, aku mendengar itu adalah wajib. Lantunan-lantunan Al-Quran yang teman-teman dan saudara-saudara kami mendengar, tetapi kami tidak menggunakan pendengaran kami. Untuk itu kembalikan kami. Na'mal solihan, untuk beramal soleh. Untuk beramal yang terbaik. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita, kami melihat saudara-saudara kami berduyun-duyun pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat berjamaah. Tetapi kami hanya asik
dan santai-santai di rumah, bahkan kami asik shopping. Inilah kami menyesal pada saat ini. Farji'na, kembalikan kami ya Allah. Na'mal sholihan inna muqinun. Sesungguhnya apa yang telah Engkau sampaikan melalui firman-firman-Mu, yang telah baginda Rasul Muhammad Rasulullah SAW yang telah disampaikan melalui sabda-sabdanya, kami hanya biarkan berlalu. Sesungguhnya kami hari ini dan detik ini kami menyesal. Padahal apa yang telah Engkau firmankan di dalam kitab suci-Mu, yang telah Engkau sabdakan melalui sabda baginda Rasul Muhammad SAW berupa hadisnya, aku mendengar dan melihat, tetapi aku enggan waktu itu untuk mengerjakannya dan untuk memberikan yang terbaik kepada diriku, kepada keluargaku, dan terhadap umatku. Pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita momentum yang terbaik di hari ini gunakan pendengaran kita, penglihatan kita, serta hati kita untuk beramal dan bekerja, tentunya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ibadah kita, sehingga ibadah kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persahabatan TV yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti juga Allah firmankan di dalam surat Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, pemirsa Batam TV, tetaplah bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kami akan kembali sesaat lagi. Ramadan telah tiba, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan untuk mempererat kebersamaan. Jadikan momen Ramadan lebih bermakna dengan menyampaikan ucapan spesial kepada keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Indahnya Ramadan bersama Batam TV. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI.
peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Ramadan, bulan penuh berkah dan ampunan. Saatnya kita memperkuat iman dengan ilmu yang mencerahkan. Batam TV bersama Stai Ibnu Sina Batam menghadirkan Lentera Ramadan Jilid 6, sebuah program kultum spesial yang menemani Anda menjelang berbuka puasa sesaat sebelum azan maghrib berkumandang. Menyajikan tausiah singkat penuh hikmah, mengajak kita menjadi pribadi yang lebih baik di bulan yang suci ini. Jangan lewatkan Lentera Ramadan Jilid 6 setiap hari di Batam TV menjelang berbuka puasa. Lentera Ramadan, cahaya ilmu, terangi iman. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Seperti tadi di dalam surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, orang-orang yang melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kamu semua, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Belas Kasihan. Pemirsa Batam TV rahimakumullah, dari ayat ini, ketika tadi kita penyesalan tiada berarti di akhir-akhir kehidupannya, bahkan terasanya ketika kita dipertanggungjawabkan hidup kita, amaliah kita, perbuatan kita, perkataan kita, penglihatan kita, serta pendengaran kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas untuk memberikan ampunan. Seperti di dalam ayat yang kami bacakan tadi, meskipun kamu hidup bergelumung dosa, tetapi jangan la taqnatu, dalam ayat ini, mir rahmatillah, jangan kamu merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan rahmat itu mempunyai beberapa arti. Rahmat yang pertama yang berarti adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita diperbuat, tentunya kalau kita bermohon kepada Allah, yakni kita bertobat, menyesali perbuatan pekerjaan kita yang kita kerjakan, sesungguhnya Allah akan memberikan rahmat, yaitu berupa pengampunan. Ini rahmat yang pertama adalah pengampunan.
Yang kedua, rahmat yang kedua dalam arti adalah al-barakah. Allah akan memberikan keberkahan bagi orang-orang yang telah tadi terjerumus, yang telah hidupnya melampaui batas. Ketika kita kembali kepada Allah, papirru ilallah, Allah akan memberikan keberkahan. Qaul ulama mengatakan al-barakatu ziyadatul khair. Berkah itu adalah tambah kebaikan. Pemirsa Batam TV rahimakumullah. Jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Yang ketiga rahmat di sini yaitu al-birru, bulan kebaikan. Dengan bulan kebaikan, momen bulan kebaikan ini, janganlah kita sia-siakan. Terlebih-lebih kita di bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita tidak ketemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini. Dan kita mari sajikan ibadah Ramadan, ibadah puasa ini, kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung Allah tabur benih-benih kebaikan. Kebaikan itulah yang harus kita sambut dengan penuh suka dan cita. Sehingga Allah akan turunkan rahmatnya kepada kita. Pemirsa Batam TV rahimakumullah. Dan rahmat yang keempat yang berarti yaitu ar-rahmatu ar-rahimu. Rahmat adalah kasih sayang. Allah akan memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Seandainya hamba-hambanya itu adalah senantiasa menabur benih-benih kebaikan. Sebagaimana bin Rasul Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia dapat memberikan manfaat yang terbaik untuk saudara-saudaranya. Pemirsa Batam TV rahimakumullah. Ada dalam satu kisah ketika dia di awal-awalnya hidup dengan penuh ketaatan. Bahkan ini adalah salah satu sahabat Nabi. Tapi ketika di ujung hayatnya, karena dia tidak melakukan berbuat baik, terutama adalah tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sampai akhir hayatnya pun dia adalah susah untuk mengalafalkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Siapa dia? Ada Alqamah. Alqamah adalah dia menyesal, kenapa aku ketika aku sehat orang tuaku disia-siakan, diterlantarkan. Ketika hari ini malaikat Israel mau mencabut nyawa kami, kami tidak mampu melafalkan kalimat tauhid. Maka para sahabat pada waktu itu sibuk. Gimana? Padahal dia seorang yang taat, beribadah, sholat 5 waktunya dia berada di saf yang terdepan. Sedekahnya dia paling terbaik siapapun. Tetapi ada salah satu, yaitu merasa orang tuanya dia ditelantarkan. Disitulah maka mengambil keputusan. Baginda Rasul dia bertanya, masih adakah ibumu?
ada. Maka suruhlah para sahabat menjemput ibunya. Kenapa anak ibu ini akhir-akhir hayatnya dia tidak mampu dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Apa kata ibunya? Aku merasa ditelantarkan oleh anakku karena dia kesibukannya mengurus dunia, mengurus istrinya, sehingga aku tidak merasa disenangkan oleh anakku. Maka kata baginda Rasul, ridallah wa fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtul walidain. Keriduan Allah berada dalam keriduan orang tua. Dan sebaliknya, kebencian Allah berada dalam kebencian orang tua. Pemirsa Batam TV rahimakumullah. Dengan demikian, yuk kita sama-sama untuk kembali kepada jalan yang terbaik supaya penyesalan nanti berguna. Dan penyesalan tersebut tentunya sudah sampai saat ini. Dan kita mari kembali kepada jalan yang benar, yaitu fafirru ilallah. Terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV dalam program Kalam Ilahi. Saya Haji Nasir Dharma Masa, pamit dan undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bahkata mengatakan, Cik Minah pergi ke sawah. Pergi ke sawah nanam padi. Pak bila ada bahasa kata saya Nasir Darmawansah yang salah, jangan simpan di dalam hati. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.